حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang ngaji kita sudah diawali dengan 2 kali surat Fatihah. Kita genapkan 3 kali ya. Kita kirim lagi Fatihah untuk ayahnya saudara kita Mas Mas'ud. Mas'ud ini generasi paling awal dari ngaji filsafat sampai hari ini paling setia. Oke, kita tambah sekali lagi Fatihah ya. Ala hadhihi niyah khususon ila abi akhina Mas'udi Rahman syai'ul lillahi lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Semoga amal baik beliau diterima oleh Allah, salah dan khilafnya diampuni. Baik, sekarang kita lanjutkan ke ngaji filsafat kita. Malam hari ini kita awali sesi pra-Ramadan. Jadi 1 bulan ke depan targetnya ngaji kita menyiapkan mental kita memasuki bulan Ramadan. Temanya adalah ibadah. Bahasa Inggrisnya ibadah itu religious service. Saya tidak tahu orang Inggris menyebutnya religious service. Kalau prayer itu kita sholat artinya doa. Tapi kalau ibadah, untuk semua jenis ibadah mereka menyebutnya religious service. Itu kalau bahasa Indonesianya layanan keagamaan. Bukan kok servis mobil atau servis motor. Pokoknya itu isinya semua ibadah. Malam ini kita coba mengunjungi beliau. Sudah lama saya ingin ngangkat beliau, cuma baru malam ini sempat. Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi yang paling populer di Indonesia, di anak benua India khususnya. Mungkin teman-teman yang di kampung-kampung, mungkin juga sampai hari ini masih ada tradisi manakib atau manakiban. Manakiban itu membaca riwayat hidupnya beliau Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya memang masuknya Syekh Abdul Qadir Jailani lewat thariqatnya, namanya thariqat Qadiriyah. Tapi uniknya di Indonesia itu manakiban itu tidak cuma untuk ahli thariqah Qadiriyah, biasanya di kampung-kampung oleh kiainya ya semua ikut. Pokoknya manakiban.
Meskipun hari ini banyak yang nyinyir terhadap manakib. Ada yang bilang bid'ah lah, ada yang bilang banyak hurufatnya lah, macam-macam. Biarlah yang nyinyir dengan kenyinyirannya. Kalau dibantah ya mudah gegeran. Manakib itu kan dari akar kata mangkobah. Mangkobah itu cerita tentang kebaikan atau kesolehan seseorang. Jadi manakib itu hanya untuk orang-orang baik. Tidak mungkin ada manakib Abu Jahal, itu tidak ada. Manakib Hitler itu tidak ada. Jadi manakib itu untuk orang-orang baik. Dibaca ya tidak apa-apa. Dari riwayat hidup mereka kita bisa mengambil banyak ibrah, banyak pelajaran. Nanti ada yang bilang, mbok yo ngaji aja, baca Quran, baca hadis, sudah. Yo ngaji ya, baca hadis iya, baca manakib iya, kan tidak apa-apa. Yang ngelarang manakib kadang-kadang juga males ngaji, males baca hadis. Sudah, mereka sudah. Jalannya hidayah Allah itu kan lewat macam-macam. Kita kejar dari semua jalur. Entah nanti datangnya lewat mana. Mungkin baca Quran, baca hadis, tidak paham-paham, diinspirasi oleh riwayat hidupnya para wali, orang-orang suci, terus terbuka kesadarannya. Kan mungkin saja. Jadi itu. Jadi tidak usah galau kalau ada yang kritik-kritik. Ya yang kritik silahkan jalan dengan jalurnya sendiri. Kita punya jalur sendiri. Oke, Syekh Abdul Qadir Jailani ini dikenal punya gelar Muhyiddin, dikenal juga punya gelar Ghausul A'zam. Ghausul A'zam itu penolong besar. Kenapa penolong besar? Ya karena ajaran-ajarannya membuat kita sadar terus selamat di akhirat. Akhirat itu kan urusan besar. Kalau pertolongan urusan dunia aja kita sangat terima kasih, apalagi urusan akhirat. Makanya beliau digelari Ghausul A'zam. Dan Ghaus ini kan jenis wali ranking 2 kelihatannya, di bawah kutub. Jadi beliau wali besar. Nanti ada cerita seorang sufi hampir 2 abad sebelum Syekh Abdul Qadir Jailani yang sudah meramalkan bahwa besok ada wali namanya Abdul Qadir yang lebih besar dari hampir semua wali. Wali ini namanya Junaid. Jadi Syekh Junaid ini satu ketika waktu pengajian kayak gini tiba-tiba ekstase terus teriak-teriak. Kakinya ada di pundakku. Kakinya ada di pundakku. Murid-muridnya heran, ini guruku ini piye to ngaji kok tiba-tiba ngomong kakinya di pundakku. Ternyata setelah ditanya, apa tuh guru maksudnya? Oh enggak, tadi aku dapat penglihatan bahwa besok akan ada wali besar namanya Abdul Qadir. Dan kakinya ada di atas pundak semua wali. Nah, itu ceritanya Junaid. Dan beliau Syekh Abdul Qadir Jailani ini masih apa ya, kalau di Indonesia disebut Habib mungkin ya, karena ayahnya keturunan Hasan, ibunya keturunan Husain. Jadi 2 jalur. Dia termasuk Hasaniyin dan Husainiyin. Oh itu wis berarti masuk Ahlul Bait. Ini Habibnya Habib berarti double. Ya, cuma tidak pakai gelar Habib ya, nggak pakai Habib Abdul Qadir, enggak. Dia pakai, orang menyebutnya Syekh. Syekh ini gelar universal. Di Arab semua orang tua juga akan dipanggil Syekh. Jadi tidak pamer kehabibannya, tapi aslinya sudah Habib. Sejak kecil dia dikenal sudah anak soleh, tidak ada fase nakalnya. Jadi sudah baik sejak kecil.
Kan ada cerita sangat terkenal waktu dia masih sangat muda, umur belasan tahun, pingin nyari ilmu ke Baghdad. Ibunya yang janda saat itu susah melepas anak ini, masih sangat kecil. Akhirnya terpaksa dititipkan kafilah, dikasih sangu uang 80 keping uang, ditaruh, dijahit di bajunya. Pesannya ibunya, sudahlah kamu berangkatlah cari ilmu, syaratnya satu, jangan bohong pada siapapun tentang apapun. Dan di tengah jalan ternyata dirampok kafilah ini, semua barang-barangnya diambil. Tidak ada yang nganggep si Abdul Qadir ini, sampai kemudian ada perampok yang tanya, kamu punya harta apa? Masih kecil. Abdul Qadir bilang, saya tidak bawa apa-apa, cuma tadi dititipin ibu, di bawah baju ini dijahit. Jadi perampoknya heran, kok kamu diem aja, kita juga tidak percaya kalau kamu punya barang, kok malah kamu cerita. Katanya Syekh Abdul Qadir Jailani muda, loh ibu saya pesennya nggak boleh bohong. Dan gara-gara ini kabarnya terus perampokannya nggak jadi, perampoknya tobat. Iya. Jadi itu yang saya sebut jalur hidayah itu dari mana saja, maka orang yo nyari hidayah dari macam-macam. Jangan disalah-salahkan. Kalau amal itu amal kebaikan. Loh kan amal kebaikan yang lain banyak. Lah iya jalurnya banyak. Ya, yang lain juga dilakukan macam-macam. Nanti dari salah satunya mungkin akan datang hidayahnya Allah. Nanti Syekh Abdul Qadir ini ada cerita waktu di Baghdad pingin daftar ke universitasnya Ghazali, Madrasah Nizamiyah, tapi nggak diterima. Ya mungkin ya kayak kalian mungkin ngelamar di kampus mana, UGM apa mana, terus ditolak. Nggak apa-apa, nggak usah galau. Si Abdul Qadir Jailani juga nggak diterima kok awalnya. Dari situ terus dia nyari guru-guru yang lain. Banyak gurunya, orang-orang suci, orang-orang terkenal. Termasuk yang paling dekat ada syekh namanya Syekh Hamad. Syekh Hamad ini penjual sirup di pasar, tapi termasuk seorang wali besar. Dan nanti dari banyak wali inilah, dari banyak ulama, Syekh Abdul Qadir Jailani belajar. Awalnya sebenarnya dikenal juga sebagai ahli fikih, fuqaha, tapi kemudian mengembangkan ilmunya dan masuk ke dunia tasawuf, sampai kemudian dikenal sebagai guru besar. Ceritanya satu ketika sebenarnya dia tidak pingin ceramah-ceramah, ngajar-ngajar itu, tapi ceritanya Syekh Abdul Qadir sendiri, tiba-tiba ada dorongan kuat sekali dari dirinya untuk ngomong. Akhirnya kalau hari ini kultum lah dia, dengan audien paling ya orang sekitarnya, termasuk yang ada di masjid. Begitu dia ngomong ceramah, banyak orang yang terpengaruh. Besoknya masjidnya penuh, besoknya lagi luber sampai halaman, besoknya lagi sampai sealun-alun kota, besoknya lagi orang satu kota. Sampai ceritanya si Abdul Qadir kalau ceramah biar kelihatan naik ke menaranya masjid. Jadi ya karena audiennya orang Baghdad, orang soleh-soleh. Kalau di Indonesia ya susah. Kamu ceramah sampai capek ya yang datang ya paling berapa. Zaman itu. Dan beliau dikenal kemudian sebagai wali besar dengan segala cerita. Kalau di kitab-kitab manaqib itu kan banyak cerita-cerita karomahnya. Itu yang sering dikritik oleh orang yang tidak suka manaqib. Di situ banyak cerita yang tidak masuk akal. Ya jawabannya gampang lah, namanya aja karomah. Definisinya yang khawarikul adat mesti. Ya pasti tidak masuk akal. Kalau masuk akal namanya bukan karomah.
Kalau ndak aneh, ya namanya bukan karomah. Itu kan sebagai bukti antara lain untuk menguatkan kewaliannya. Sama kayak Nabi dengan mukjizat. Mukjizat ya pasti nggak masuk akal. Untuk Nabi namanya mukjizat, untuk wali namanya karomah. Jadi kalau ada orang mengkritik, di situ banyak peristiwa yang ndak masuk akal. Lah iya, makanya namanya karomah. Kalau masuk akal namanya peristiwa biasa. Jadi itu tentang manaqib. Kapan-kapan kita ngomong cara menyikapi kisah-kisah luar biasa. Kalau dalam tradisi antropologi namanya mitos. Ya kadang-kadang dipahami secara harafiah kayak karomah tadi, kadang memahaminya harus secara simbolik, kadang memahaminya harus secara eksistensial. Cuma ini kapan-kapan menjelaskannya, karena frekuensinya beda. Malam ini frekuensinya frekuensi yang melampaui akal. Jadi kalau bahasanya Hussein Nasr namanya intelijensi. Intelijensi itu lebih dari sekedar akal dan panca indera. Dunia tasawuf itu tidak sekedar sampai akal. Kalau hanya sampai akal, ya lahirnya kayak filsafat barat. Tapi melampaui itu. Melampaui itu bukan nggak pakai akal. Ya pakai akal, tapi tidak sekedar akal. Alatnya tidak cuma akal. Intuisi juga main. Insting juga main. Naluri juga main. Teks juga main, nas juga main. Jadi lebih kompleks. Itu yang terjadi di dunia tasawuf. Kalau dunia fikih fokusnya hanya teks. Kalau dunia filsafat fokusnya kebanyakan akal. Tapi di tasawuf semua dipakai. Itu yang bikin tasawuf agak rumit kalau dikaji. Oke. Syekh Abdul Qadir Jailani ini sebenarnya hobinya memang ilmu dan suluk. Cuma karena mengikuti sunnah Rasul ya beliau nikah juga. Nikahnya umur 51 tahun. Ya. Cuma nikah umur 51 nanti beliau meninggalnya umur 90. Nikah umur 51 istrinya langsung 4. Iyalah, lo kan levelnya wali mesti banyak yang mau lah. Nikahnya 4 dan nanti beliau punya anak 49. 20 laki-laki dan sisanya perempuan. Ya tinggal kamu hitunglah rata-rata berapa satu istri. Oke, berarti kan produktif kan? Ilmunya produktif, tasawufnya produktif. Ya. Dan hampir semua putra-putrinya jadi orang-orang besar di dunia tasawuf. Beberapa kemarin keturunan ke-19 atau 17 itu diundang ke Indonesia. Yang saya ingat belakangan di waktu harlahnya Muslimat, itu keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani keberapa. Terus beberapa tahun sebelumnya juga ada. Banyak yang memang jadi orang besar. Makanya kiai-kiai kalau di Jawa itu banyak yang istrinya lebih dari satu. Logikanya apa? Orang-orang ini kan dianggap orang-orang berkualitas. Nah, orang-orang berkualitas ini diharapkan melahirkan generasi yang berkualitas juga. Maka jangan sampai anaknya cuma sedikit, eman-eman. Bahasanya orang Jawa kan, yang bisa melahirkan macan kan hanya macan. Nah, orang-orang ini logikanya kayak macan. Jadi biar lahir banyak macan, anaknya harus banyak. Cuma untuk anaknya banyak kan ya istri satu mungkin agak berat, istrinya harus banyak juga. Nah, pakai alasan ini ya. Oke. Jadi kalau ada yang mau nikah lagi, saya ini tergolong macan loh. Iya, macan ompong. Oke.
Jadi itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Kitab-kitabnya yang paling terkenal 3, belum termasuk Sirrul Asror. Yang pertama Hunyah. Hunyah itu judul lengkapnya mungkin Al-Hunyatu fi Talibi Thoriqil Haqqi, apa-apa saya lupa. Tapi terkenalnya memang kitab Hunyah. Terus yang kedua Fathur Rabbani. Dan yang ketiga Futuhul Ghaib. Dan beberapa kitab-kitab kecil, risalah-risalah, termasuk Sirrul Asror. Sirrul Asror ini tipis kitabnya, bisa di-download langsung. Yang bahasa Arab, terjemahnya juga bisa di-download langsung. Tapi saya sangat rekomendasi jangan pakai terjemahan. Terjemahan saya lihat online itu ada beberapa kelihatannya pakai bahasa Melayu, Malaysia. Bukan urusan bahasanya, cuma urutan apanya ya, cara menerjemahkannya agak bulat, susah dipahami. Mending langsung bahasa Arabnya bagi yang ngerti bahasa Arab. Atau yang ingin terjemahannya, beli terjemahan yang resmi. Biasanya yang dicetak jadi buku dan dijual bebas itu lebih tertib. Karena banyak yang menerjemahkan sendiri, tidak karu-karuan terus diupload. Kalau ingin ngerti aslinya ya memang dari Arabnya. Kitab itu tipis, babnya ada 24. Di awal Syekh Abdul Qadir Jailani bilang kitab ini untuk murid-murid pemula. Jadi orang-orang pemula yang mau masuk ke dunia tasawuf. Babnya ada 24. Alasannya kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu hurufnya ada 24. Dan 1 jam sehari juga ada 24 jam. Jadi saya akan nulis 24 bab dalam kitab yang nanti diberi judul Sirrul Asror. Ya malam ini kita cuplik beberapa, tidak semua ya. Kalau semuanya nggak mungkin. Saya ambil beberapa sesuai tema kita tentang ibadah. Jadi yang nanti hampir semua penjelasannya tentang ibadah nanti double 2. Ada ibadah lahir, ada ibadah batin. Ini terjemahan saya. Kalau di naskah aslinya ada ibadah syariah, ada ibadah thoriqah. Dan saya tidak akan jelaskan yang ibadah syariah, kalian pasti sudah ngerti semua. Kita fokus ke yang ibadah batinnya, meskipun dua-duanya saling terkait. Nanti kita lihat dasar-dasarnya, kemudian kita lihat praksis ibadahnya. Oke. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah